Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 5 September 2024, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama, langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Dan kalau saya perhatikan, indeks dolar sampai dengan hari ini masih memiliki tekanan seller yang sangat kuat ya, atau trennya masih bearish, di mana pembentukan terakhir dari swing low, swing high, low, high ya, lower low di break, membentuk lower low kembali dan ini membentuk lower high. Harusnya dia menunjukkan potensi lanjutan seperti ini. Jadi secara keseluruhan kenaikan terakhir ya, pergerakan daripada indeks dolar bullish untuk koreksi, dan akhirnya terjadi konfirmasi menurut saya dari sisi area yang saya sampaikan kemarin. Batas breakout daily 101.37 ini berhasil di break close body candle. Ya insya Allah ya, berpotensi hari Kamis ini apakah akan melanjutkan penurunannya, karena sekarang sudah mendekati area 50% ya, yaitu di 101.21. Dan kalau area ini di break, maka kuat akan menuju target dari sisi area demand di posisi bawah ini. Dia menjadikan pemantauan selanjutnya, karena potensi penurunan ini sudah terkonfirmasi ya, adanya pergerakan impulsif yang terjadi di hari Rabu. Tentunya kita lihat ada beberapa momentum untuk hari ini. Kita akan cek ya dari jadwal kalender ekonomi untuk hari ini. Ada ISM Service PMI di mana angkanya 51,4%, turun ya menjadi 51,1%. Jadi berpotensi adanya penurunan untuk indeks dolar hari ini pukul 21.00. Tapi kalau kita lihat dari data ADP employment change sendiri ya, angkanya ada kenaikan 145.000 dari angka sebelumnya 122.000. Maka di situ berpotensi ada potensi penguatan ya. Memungkinkan dia bullish koreksi, karena ADP employment change biasanya tidak terlalu berdampak besar ya. Dan kemudian dari sisi initial jobless claim ya, atau unemployment claim sendiri ada penurunan dari 231.000, tipis ya, 230.000. Artinya ketika nanti hasil aktualnya kalau dia menunjukkan penguatan, maka indeks dolarnya akan terjadi penurunan. Tapi kalau aktualnya di bawah yang diproyeksikan ya, atau di bawah forecast, di bawah 230, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi di sini untuk data ISM Service PMI menunjukkan negatif ya. Jadi menurut saya make sense dengan kondisi teknikalnya ya. Kalau kita perhatikan sampai dengan sesi Eropa saat ini, market masih berada dalam area range, artinya buyer sampai dan seller ini sama-sama kuat ya. Belum ada perubahan yang cukup signifikan. Makanya saya sampaikan, adapun nanti kalau beritanya dia menunjukkan positif untuk indeks dolar, sifatnya hanya bullish untuk koreksi dan melanjutkan penurunan kembali. Ya, setidaknya seperti ini. Tapi kalau sentimen pasarnya kuat menunjukkan negatif pada indeks dolar, maka dia akan melanjutkan tahap penurunan untuk continuation bearishnya. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam kondisinya sedang dalam area range ya. Naik turunnya tidak ada perubahan yang cukup signifikan ya. Cuman liquidity daripada previous daily low ya, di posisi 101.23 ya tadi pagi, dan market kembali lagi dalam area range. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam apakah ada hal yang perlu kita lihat sejauh ini. Tentunya batas bawah dengan pergerakan yang tidak terlalu volatile, tapi saya melihat dari sisi pergerakan sebelumnya ya, karena kemarin saya menunggu dari area fair value gap ketika break daripada 101.91 tidak terjadi, tapi dia batas breakout yang di kisaran 101.59 ini di break dan market kembali lagi turun. Dan saat ini menurut saya setelah dia breakout daripada area breakout di 101.56,
Insya Allah menunjukkan potensi lanjutan penurunan ya. Tapi saya akan tandain dulu. Saya melihat di sisi ini kan banyak sekali rejection. Adapun kalau dia berpotensi menguat ya contohnya, maka hal yang perlu diperhatikan adalah dari sisi ini. Ini banyak sekali ya rejection area ini. Oke, kurang lebihnya ya di sini. Ini menjadikan zona pantau di sisi ini ya. Kurang lebih 101.54 sampai dengan 101.62. Oke. Kalau memang nanti ada penguatan break daripada kurang lebih ya di 101.36, dia akan menuju ke sini, tapi sifatnya hanya koreksi dan melanjutkan penurunan. Target berikutnya adalah ke posisi yang lebih rendah. Oke. Karena melihat di sini ada area liquidity terdekatnya di 100.88. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam, skenarionya saya masih melihat bahwasanya indeks dolarnya ini menunjukkan penurunan ya. Adapun kalau dia koreksi ya menuju area zona pantau ini. Kalau tidak, dia akan break daripada target weekly yang saya sampaikan kemarin menuju area liquidity di 100.91. Oke. Maka berpotensi untuk market Euro USD menunjukkan penguatan ya. Sekarang kita akan coba lihat dari Euro USD dan GBP USD beserta USD Jepang Yen. Check it out. Oke, untuk market Euro USD, saya melihat candle hari Rabu membentuk impulsif bullish ya, memakan daripada candle bearish sebelumnya di hari Selasa. Menurut saya ini salah satu konfirmasi yang cukup kuat ya. Insya Allah dia akan melanjutkan kenaikan di hari Kamis ini. Sekarang kita akan lihat area koreksinya ya, untuk target pemantauan pergerakan Euro USD. Nah seperti ini ya, dia break, retest, dan harusnya bergerak naik. Karena posisi candle terakhir saya melihat setelah dia breakout daripada high sebelumnya, ini adalah candle inside bar ya, hati-hati. Tapi saya melihat ada tekanan bullish yang sangat kuat. Dari posisi ini adalah candle inside barnya. Oke, maka potensinya menurut saya menunjukkan aktivitas bullish dan targetnya terdekatnya menuju area fair value gap, masuk dalam area 1.10.999 sampai dengan 1.11.272. Dan saya melihat di sisi area inside bar di sini ada pembentukan fair value gap. Inilah menjadikan zona pantau saya hari ini. Oke, yang ada di time frame 4 jam ini. Kita tandain dulu. Dengan batas bawahnya ada di sini ya. Nah, ini swing low terakhir di sini. Ini batas bawahnya di 1.10.399. Karena kalau dia break di bawah itu, maka akan menguji titik terendah terakhir di 1.10.263. Yang merupakan area liquidity terdekatnya saat ini. Terjadi low di hari Rabu di hari kemarin ya, tanggal 4 September. Ini adalah area liquidity dan sekarang sedang dalam progres menuju ke area fair value gap yang ada di time frame 4 jam ini, yaitu di 1.10.999 sampai dengan 1.11.272. Dan saya akan tunggu di area fair value gap di sisi ini 1.10.653. Kalau di area ini memungkinkan ada pembentukan adanya bullish engulfing ataupun bullish pin bar 3 inside up, saya akan buy. Targetnya sampai dengan area fair value gap. Oke. Ya, seperti ini ya yang bisa saya sampaikan untuk market Euro USD. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD, saya melihat pergerakannya masih dalam area range, meskipun memiliki kecenderungan terjadi pullback ya dari posisi high sebelumnya, di mana previous daily high candle hari Selasa di break ya liquidity, sweep liquidity dan membentuk high baru di 1.31.751, dan di sini terjadi pullback. Harusnya arah pergerakannya ini menunjukkan potensi kenaikan kembali. Dan di bawah low hari Rabu kemarin sekarang menjadikan target area liquidity bawahnya ya. Tapi ini berpotensi menurut saya akan mengejar sisi atas. Minimal kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement
Oke, ada area 50% yang kemarin hampir ya tersentuh, tapi masih belum terjadi. Kita akan melihat di time frame 4 jam dulu. Jadi setidaknya potensi pergerakan daripada GBP USD saat ini menurut saya akan memasuki wilayah area target berikutnya, yaitu di sisi area order block ya. Sebentar, saya akan tandain di sini nih targetnya ya, ke sini. Ini adalah target terdekatnya. Saya akan tandain aja. Oke, yaitu memasuki wilayah area 618 sampai dengan 786 ya, di 1.31.981 sampai dengan 1.32.281. Jadi saya akan melihat potensi dari pergerakan GBP USD ini. Saya akan tunggu dia breakout ya di area inside bar, karena ini kan dia bentukannya inside bar ya, seperti ini. Saya akan menunggu dia breakout dulu di atas daripada area ini. Oke, seperti ini ya, breakout, retest, dan targetnya menuju ke level yang lebih tinggi, yaitu di 1.31.981 sampai dengan 1.32.281. Oke, seperti ini ya. Saya akan tunggu breakout dulu, retest, baru buy ketika ada konfirmasi. Tapi kalau dia lebih bergerak bearish, tentunya saya nggak akan trade. Saya akan tunggu dia ambil sisi liquidity di 1.30.876. Minimal area fair value gap daily di 1.30.764 menjadikan target saya selanjutnya untuk buy di area sini. Kalau tidak dia ambil sisi atas di high-nya di hari Rabu kemarin ya. Jadi saya akan tunggu di sini. Ada konfirmasi ya, buy, targetnya tentunya ke level yang lebih tinggi. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market GBP USD. Selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen sedang terjadi continuation bearish. Dan kemarin udah saya sampaikan ya, arahnya lebih kuat turun. Kenapa? Karena dari posisi candle sebelumnya ini terkonfirmasi adanya reversal candle bullish hari Senin dimakan oleh candle bearish hari Selasa. Bahkan breakout close daripada low-nya, dan candle hari Selasa low di break oleh candle yang terbentuk di hari Rabu. Jadi potensinya candle hari Rabu apalagi Marubozu bearish ya. Ini tekanannya insya Allah dia akan berlanjut continuation bearish, bahkan sudah mengambil sisi previous week low-nya di 143.44. Oke, maka selanjutnya akan mengejar di previous monthly low-nya. Oke, sekarang kita akan coba lihat dari time frame 4 jam. Untuk di pergerakan time frame 4 jam dari sesi Asia terkonsolidasi dan posisi saat ini akan berganti jam 16.00. Menurut saya kalau ini dia bergerak terus bearish, saya tidak dapat peluangnya. Kenapa? Karena saya masih menunggu di area berikutnya ya. Saya akan targetkan adalah di posisi ini. Nah, saya akan standby di sini minimal 50%-nya area fair value gap, atau di start awal 144.12, karena saya melihat tekanan sellernya ini sangat kuat ya. Kalau enggak 50%-nya ini. Kita tandain dulu. Oke. Yaitu di kisaran 1.44492 area tersebut. Jadi saya akan tunggu dia koreksi dulu ya. Semoga aja dapat peluangnya di sisi area fair value gap. Kalau nantinya di sini ada bearish engulfing ataupun bearish pin bar sell, target saya akan lebih rendah, minimal low yang terbentuk di hari ini, yaitu di 143.18. Kalau terus dia bergerak impulsif, saya akan tahan sampai di 141.68. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk ketiga market, baik ada per USD dan indeks dolar itu sendiri. Thank you ya buat semuanya. Semoga informasinya membantu dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.